konsep dasar keterampilan membaca dan menulis. Yang pertama ada pengertian membaca, yang kedua tujuan membaca, yang ketiga manfaat membaca, yang keempat pengertian menulis, yang kelima asas-asas menulis, dan yang keenam manfaat menulis. Konsep dasar keterampilan membaca. Di sini yang pertama itu ada pengertian membaca, kemudian ada tujuan membaca, dan yang ketiga ada manfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan membaca. Pengertian membaca yaitu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi. Proses membaca dilakukan agar dapat mengetahui maknanya. Ketika kita tidak dapat membaca, maka kita tidak dapat memahami informasinya. Gitu. Tujuan membaca secara umum yaitu agar mampu berkomunikasi secara tertulis, serta meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Membaca juga diperlukan untuk memahami makna dari bacaan. Selanjutnya, itu adalah manfaat membaca. Yang pertama, merangsang sel-sel otak. Kegiatan membaca dapat merangsang sel-sel otak manusia karena membaca merupakan proses berpikir yang positif. Ketika kita membaca, kita akan menyerap ide dan pengalaman dari orang lain. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan daya cipta. Membaca akan memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang luas. Setelah membaca, muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, cara membaca seperti inilah yang dikatakan membaca yang baik. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan perbendaharaan kata. Kosakata akan selalu bertambah ketika kita membaca dan terus membaca. Karena membaca merupakan kegiatan penyerapan kosakata maupun pengetahuan bahasa. Sehingga seseorang akan lancar berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Manfaat selanjutnya yaitu membantu mengekspresikan pikiran. Di sini semakin sering seseorang membaca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang ketika ingin menulis untuk mengekspresikan pikirannya. Ekspresi yang dituangkan dalam tulisan akan berbeda dengan ekspresi melalui lisan. Karena seorang penulis memerlukan penguasaan materi, pemilihan diksi, dan juga menyusun kalimat. Manfaat yang kelima yaitu terhindar dari kegiatan yang tidak berguna. Membaca itu merupakan solusi yang baik untuk mengisi waktu luang. Dengan membaca kita dapat menambah wawasan, sehingga waktu luangnya terhindar dari kegiatan yang tidak berguna. Contohnya kita hobi membaca itu sangat baik untuk mengisi waktu luang. Kedua, ada konsep dasar keterampilan menulis. Nah, di sini itu dijelaskan yang pertama pengertian menulis, yang kedua asas-asas menulis, dan yang ketiga manfaat menulis. Nah, dari yang pertama yaitu pengertian menulis, Hasani mengatakan bahwa menulis merupakan proses mengutarakan pikiran, perasaan, penginderaan, hayalan, kemauan, keyakinan, dan pengalaman yang disusun dengan lambang-lambang grafik secara tertulis untuk tujuan komunikasi. Menulis merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses, seperti pada saat mengumpulkan ide, gagasan, atau imajinasi yang akan diekspresikan dalam tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ada asas-asas menulis. Yang pertama, kejelasan. Nah, kejelasan di sini berarti tulisan harus dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat yang ditulis itu tidak boleh bermakna ambigu atau bermakna ganda, jadi harus jelas. Terus yang kedua itu keringkasan. Kalimat yang disusun sesuai dengan inti permasalahan, jadi kalimatnya itu tidak boleh bertele-tele. Kemudian yang ketiga, ketepatan. Ketepatan berarti apa yang dimaksud penulis bisa dipahami pembaca secara
sama. Yang keempat, kesatu paduan, yaitu ada satu gagasan dalam satu alinea. Pertautan itu adanya keterkaitan antara alinea satu dengan alinea yang lainnya. Penulis itu bisa menggunakan kata penghubung seperti oleh karena itu, dengan demikian, jadi, ataupun dengan yang lainnya. Yang keenam itu ada penegasan, artinya terdapat perbedaan yang menonjol antara alinea satu dengan alinea yang lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat menulis. Yang pertama ada sarana untuk mengungkapkan diri. Nah, menulis bisa dijadikan alat untuk mengekspresikan perasaan diri, sehingga karya yang dihasilkan akan lebih maksimal. Karena tidak semua perasaan hati dapat diekspresikan melalui lisan, jadi menulis adalah solusinya. Kemudian manfaat yang kedua itu sarana untuk pemahaman. Menulis dapat mengikat ilmu yang telah didapat melalui kegiatan membaca. Orang yang hanya membaca maka akan berbeda dengan orang yang membaca kemudian menulis poin-poin pentingnya. Orang yang membaca kemudian menulis maka akan lebih mengikat ilmunya. Seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat, mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan harga diri. Menulis bisa meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, karena kegiatan menulis masih jarang dilakukan seseorang. Orang yang public speaking-nya bagus belum tentu pandai menulis. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Seseorang yang terbiasa menulis akan menjadi manusia yang kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu keterlibatan secara bersemangat. Seorang penulis tentu orang yang kreatif. Mereka akan menulis apa saja yang dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan. Nah, yang ke-6 nih, kemampuan menggunakan bahasa. Seorang penulis harus mampu menguasai bahasa yang dijadikan alat untuk menulis. Ketika kita tidak memahami bahasa, maka sama saja dengan omong kosong. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.